saya Syukri dengan Ramadan dari Prodi Ekonomi Syariah. Kami di sini akan menjelaskan materi terkait otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah berarti daerah berwenang untuk mengatur kebijakannya secara mandiri supaya tidak ada pemusatan kekuasaan di pusat untuk kebijakannya sendiri dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini disebut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama di dalam pelaksanaan penggunaan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tujuan ekonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, otonomi luas, nyala dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, sesuai dengan konstitusi negara. Yang kelima, meningkatkan kemandirian daerah otonomi serta di dalam wilayah kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang keenam, lebih meningkatkan fungsi legislatif daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan asas desentralisasi. Asas-asas otonomi daerah ada tiga, yaitu yang pertama, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi pasal 1 angka 8 Undang-Undang 23 tahun 2014 itu Undang-Undang 1 tahun 2022. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan.
Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Konsekuensinya logis dari konsep negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintah ada di tangan pemerintah pusat. Dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian kekuasaan pemerintah tersebut diserahkan ke negara. Semangat otonomi yang seluas-luasnya, namun betapapun luas otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Hubungan antara pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pemerintah wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Contohnya, presiden melimpahkan semua wewenang ke gubernur untuk melaksanakan ASEAN Games yang akan diselenggarakan di daerahnya. Peredaran pajak di kantor pajak. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan administrasi negara yang menjadi urusan rumah tangganya. Contohnya, dinas pemerintah menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial. Contohnya, hubungan pusat dan daerah dalam dasar federal dapat ditemukan dalam negara seperti Amerika Serikat, di mana pemerintah pusat federal memiliki kewenangan tertentu, sementara pemerintah negara bagian daerah juga memiliki otonomi dalam ranah tertentu. Contoh konkret antara pembagian wewenang legislatif eksklusif dan yudikatif antara pemerintah federal dan negara bagian. Hubungan secara administrasi. Hubungan struktural. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah pada daerah-daerah masing-masing. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut sesuai dengan visi misi, tujuan, dan fungsi masing-masing pemerintahnya. Visi misi kedua lembaga pemerintah tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Asas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Asas desentralisasi. Asas ini adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu, juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Asas desentralisasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun, hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonomi untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintahan pusat.
Pembagian wewenang urusan dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang desentralistik dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Keyakinan bahwa desentralisasi merupakan pilihan yang tepat mengingat begitu luasnya negara Indonesia, sehingga tidak efektif apabila urusan pemerintahan dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, negara perlu mendistribusikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah kepada daerah, provinsi, kabupaten, dan kota sebagai daerah otonomi. Hal ini tersirat dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan yang saat ini mempunyai 542 daerah otonom terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota serta mempunyai 7.160 kecamatan, 8.430 kelurahan, dan 74.754 desa dengan kondisi geografis kepulauan dan jumlah penduduk yang besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah, kabupaten atau kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah, kabupaten atau kota dibagi menjadi pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut, dan ada urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah konkuren terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah, kabupaten atau kota. Pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pilihan dasar sejumlah 6, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial, serta urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hubungan kewenangan ada 4 hal yang penting yang menjadi landasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah: pendelegasian kewenangan, keleluasan dalam pengambilan keputusan, pelayanan dan wilayah tertentu. Di Januar 2012, pendelegasian kewenangan merupakan satu landasan penting dalam melaksanakan asas desentralisasi, utamanya dalam membentuk daerah otonomi. Hubungan keuangan: pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan ditugaskan kepada daerah menurut Presiden 2010. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah terbatasnya jumlah uang yang dimiliki daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hubungan lainnya, hubungan sumber daya manusia. Salah satu faktor dalam melaksanakan otonomi daerah adalah adanya dukungan sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana setiap program membangun sumber daya manusia. Pada pemerintah daerah disebut dengan pegawai pemerintah daerah.
Sistem pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah dilakukan dengan bentuk integrasi sistem kepegawaian nasional maupun daerah. Berkaitan dengan kepegawaian daerah dikenal dengan istilah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Otonomi desa merupakan konsep pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Beberapa poin terkait otonomi desa melibatkan: yang pertama, pembentukan peraturan desa; yang kedua, pengelolaan keuangan desa; yang ketiga, pembangunan dan pelayanan publik; yang keempat, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam; yang terakhir, partisipasi masyarakat. Otonomi desa tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan lokal, mengakomodasi keberagaman karakteristik setiap desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Hampir kewajiban pemerintah daerah dalam otonomi daerah mencakup berbagai aspek. Beberapa poin utama melibatkan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta perencanaan dan pengawasan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengelola sumber daya secara mandiri. Namun, kewajiban pemerintah daerah juga melibatkan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan lokal. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hak pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.